Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berjumpa buat teman-teman. Di pagi yang ceria ini, pagi yang cerah ini, saya akan membagikan suatu tips yang sangat berguna sekali untuk teman-teman yang bekerja di bagian accounting, finance, yang mana untuk sesi kali ini saya akan jelaskan dan akan ilustrasikan bagaimana kita menghitung penyusutan secara dinamis. Teknik penyusutan ini tidak seperti teknik-teknik yang pada umumnya, di mana yang kami sampaikan ini adalah penyusutan. Kita membuat suatu tabel penyusutan, di mana tabel hasil dari perhitungannya itu sifatnya opsional. Artinya dalam satu template itu kita bisa menghitung berdasarkan tanggal atau tahun yang kita inginkan. Jadi kalau biasanya kalau teman-teman menghitung penyusutan setiap tahun itu selalu berganti-ganti. Artinya tahun ini dihitung seperti ini dalam satu sheet, tahun depan juga menghitung dalam satu sheet, dan tahun berikutnya juga menghitung. Nah, untuk yang sesi ini saya akan memberikan satu tips di mana kita tidak perlu lagi menghitung penyusutan di tahun-tahun berikutnya, tapi cukup sekali kita buat, maka ini sudah menyesuaikan untuk perhitungan di tahun-tahun berikutnya. Memang kalau belum diberikan ilustrasi, mungkin teman-teman masih bingung maksudnya seperti apa sih yang saya tawarkan ini. Simak baik-baik, tetap dengan channel ini, dan jangan lupa like dan subscribe. Baik, langsung saja tanpa buang waktu, ini saya tampilkan bagaimana ini tampilan dari tabel penyusutan. Data ini jumlahnya sekitar 1025 data. Ya, kita lihat di baris ini A1025. Cukup banyak. Nah, kemudian sebelum saya jelaskan satu persatu bagaimana cara membuat formulasinya, saya sampaikan dulu bahwa hal-hal yang terkait dengan penghitungan nanti. Yang pertama yang saya tunjuk ini adalah tanggal hitung. Jadi tanggal ini nanti akan berfungsi untuk kita mengetahui di tanggal berapa nilai penyusutannya. Jadi ini sifatnya opsional, nanti bisa berganti-ganti ya. Kemudian di sini adalah nilai perolehan. Nah, ini nilai perolehannya, ini totalnya 60 sorry. Nah, kemudian nanti yang saya tunjuk ini adalah beban penyusutan per tahun. Nah, nanti kemudian di sebelahnya lagi adalah ini akumulasi penyusutan sampai dengan tanggal hitung tadi, sampai dengan tanggal ini. Oke. Kemudian di sebelahnya lagi ini adalah total beban penyusutan per bulan, dengan due date-nya adalah sesuai tanggal hitung ini 31 Agustus. Sebelahnya lagi adalah nilai buku sampai dengan tanggal hitung ini, tanggal 1. Kemudian
Di sampingnya adalah tanggal pelepasan. Tanggal pelepasan itu kalau di PSHK aset tetap, yaitu PSHK 14 ya kalau nggak salah, itu bahasanya itu bukan penjualan aset tapi pelepasan aset. Karena kalau penjualan itu maknanya aset itu dijual, sementara untuk aset tetap itu konteksnya lebih luas, bisa dijual, bisa dihibahkan, bisa diberikan cuma-cuma. Jadi makanya bahasa kalimat untuk PSHK-nya untuk aset tetap itu adalah kalau aset itu manfaat dan risikonya berpindah, itu namanya adalah pelepasan aset tetap. Nah, kemudian yang kolom N itu adalah nilai pelepasannya, gitu kan. Dan yang sebelahnya lagi adalah kolom O adalah marginnya. Nah, kemudian di sini kami butuh dummy, buat dummy. Dummy ini, dummy yang kolom Q adalah dummy ini adalah selisih tanggal hitung dengan tanggal perolehan. Nah, ini selisihnya. Nah, ini selisihnya. Kemudian yang kolom R adalah selisih tanggal pelepasan dengan tanggal perolehan. Nah, ini kalau belum dijelaskan emang agak susahnya. Apa maksudnya nih dummy ini? Ini tujuannya nanti adalah untuk membantu kita untuk menghitung beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku serta margin penyusutan. Baik. Nah, di sini juga saya membuat satu sheet, yaitu sheet menu. Sheet menu ini tujuannya adalah untuk ini sebagai menu untuk pertama untuk summary hasilnya. Ini summary hasilnya, ini yang saya blok, ini summary hasilnya. Ini link ke sheet hitung. Yang kedua adalah untuk sebagai opsionalnya di sini. Ini kita masukkan tahun, kemudian kita masukkan bulan, kemudian jenis penyusutannya. Ini dan satu lagi adalah metode penyusutannya. Untuk yang jenis penyusutan ini nanti bisa dipilih antara apakah komersial atau fiskal. Untuk yang penyusutan metodenya bisa metode garis lurus atau saldo menurun. Nah, untuk yang sesi pertama ini saya akan menjelaskan untuk metode penyusutan komersil dan metode garis lurus. Ya, nanti berikutnya baru ada metode yang lain. Baik, tanpa buang waktu, tetap di channel ini. Mari kita mulai bagaimana cara menghitungnya ini. Kita balik lagi kepada sheet hitung. Di sheet hitung ini sebelumnya akan saya jelaskan dulu bagaimana membuat satu formulanya. Memang formulanya ini cukup complicated, tapi ketika sudah dipahami ini akan terasa lebih mudah. Nah, di sini yang pertama kita harus hitung adalah beban penyusutan per tahun. Nah, pada umumnya untuk rumus atau perhitungan penyusutan itu menggunakan formula SLN yang saya tunjuk ini, SLN. Nah, ini. Nah, tetapi karena di sini sifatnya opsional, dinamis, maka kita harus tambahkan beberapa logika. Kita gunakan logika ini. Nah, yang pertama, logika ini adalah kita gunakan logika if dan and, yaitu di mana untuk tanggal pelepasan. Kita melihat tanggal pelepasan dulu. Nah, di sini bahasanya jika tanggal pelepasan tidak sama dengan kosong, dan selisih tanggal hitung dan tanggal hitung lebih besar sama dengan selisih tanggal hitung dengan tanggal perolehan. Sorry. Ini saya ulangi.
bawah pelan-pelan ya. Di sini cara penghitungnya adalah yang untuk beban penyusutan kita ambil yang di baris ke-8, baris ke-8 ya, di row 8 ini yang saya tunjuk. Jadi menghitungnya adalah gini logikanya. Jika tanggal pelepasan tidak sama dengan kosong dan karena di sana ada operator dan tanggal hitung lebih besar sama dengan tanggal pelepasan, maka hasilnya 0. Ini. Kemudian kita tambahkan lagi satu logika lagi. Tambahkan logika lagi. Jika selisih tanggal hitung dengan tanggal perolehan kurang dari atau lebih kecil sama dengan 0, maka hasilnya 0. Nih. Logika berikutnya, jika selisih tanggal hitung dengan tanggal perolehan lebih besar dari usia ekonomis dikali 12, maka hasilnya 0. Nah, jika tidak, ya ini logika false-nya adalah hitung penyusutannya secara per tahun, yaitu SLN kurung buka nilai perolehan titik koma, ini adalah nilai residunya 0, tidak kita anggapnya nilai residu atau nilai sisa tidak ada, 0. Dan untuk H18 adalah usia ekonomis. Oke, ini dulu. Nah, kita uji apakah formula ini benar ya, dengan asumsi tadi. Kita misalkan ini yang untuk nomor 1 yang baris 8 ini nama asetnya itu laptop Lenovo, tanggal perolehannya itu 12 bulan 12 tahun 2018, nilai perolehannya 7.500.000, usia ekonomisnya 4 tahun. Nah, artinya aset ini akan selesai di tahun 2023 bulan November, bulan 11 dia akan selesai tahun itu karena 4 tahun ya. Nah, kalau ini posisi nilai tanggal hitungnya itu 31 Agustus 2018, berarti beban penyusutannya masih ada. Nah, coba kita ganti menunya, kita ganti tanggal hitungnya. Kalau sebelum tanggal perolehan, kita ganti di sini. Misalkan tanggal perolehan tadi 12 bulan 12 tahun 2018, kita ganti sebelum tanggal perolehan ya, bisa tanggal bulan 11. Ya, masih kosong. Artinya dia belum menghitung beban penyusutannya. Karena apa? Tanggal hitungnya lebih besar lebih kecil dari tanggal perolehan. Oke. Bagaimana kalau di sini bulannya sama dengan tanggal perolehan? Tetap belum. Karena penyusutan ini dihitung 1 bulan setelah tanggal perolehan baru dihitung. Artinya di sini kalau kita ganti di sini 2019 bulan 1 baru dia dihitung di sini muncul 1875 ini. Jadi penyusutannya itu dihitung 1 bulan setelah barang diterima, ya kan? Atau manfaatnya digunakan, resikonya berpindah itu. Oke, baik. Nah, bagaimana kalau setelah masa ekonomis selesai? Ya, berarti kita misalkan dia 4 tahun, berarti 2022 ya, 2022 mungkin bulan 12 kali ya. Bulan 12 ini. Nah, ini sudah habis juga. Sudah tidak dihitung. Nah, kalau kita mundur ke bulan 11 sama kan 4 tahun. Ini masih ada. Ini terakhir.
Dari mana terakhirnya? Lihat di dummy ini 48. Ini dummy yang kolom Q 48. Ini menunjukkan adalah bulan masa ekonomis terakhir, 48 bulan ini maksudnya. Ini menyatakan bulan 48 bulan. Nah, itu jadi artinya beban penyusutan ini secara tidak langsung formula ini menghitung sebelum terjadinya tanggal perolehan dan sesudah masa ekonomis. Jadi itu. Nah, kemudian yang diakumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan itu adalah beban penyusutan yang diakumulasi dari tahun ke tahun sejak tanggal perolehan. Itu. Nah, kita misalkan di sini akumulasi penyusutan di masa terakhir nih, di 48 bulan di masa terakhir ini akumulasinya adalah 7,5 juta, sama dengan nilai perolehan. Nah, kita coba eksperimen. Kalau penyusutannya ini di 2019 bulan misalkan gini. Nah, ini petunjuknya di sini, di dummy ini baru 11 bulan. 11 bulan berarti nilai akumulasinya itu adalah 1,7. Dari mana? 156 250 beban penyusutan per bulan kali 11. Coba saja kita buktikan. Nah, lihat. Tuh, 17618 750 sama kan? Nah, ini maksudnya. Nah, sama ya. Oke. Nah, bagaimana kalau terjadinya sebelum tanggal hitungnya tuh sebelum tanggal perolehan? Ya, kita masukkan saja ini 18 coba. Nah, di sini -1, artinya belum terjadi. Nah, di sini juga kosong. Jadi belum ada penghitungan apa-apa. Tadi beban penyusutannya juga kosong, akumulasi juga kosong. Nah, bagaimana kalau setelah masa ekonomis 2022 bulan 11 bulan 12 berarti bulan 12 karena nah ini 49 bulan. Nah, di sini tetap ada. Kenapa? Karena selama aset tetap itu belum dilepas, maka akumulasinya itu harus ada. Selama belum dilepas, akumulasinya itu harus ada. Karena akumulasi penyusutan itu adalah kumpulan atau akumulasi dari beban penyusutan. Itu. Jadi ini berarti formulanya sudah dinamis ya, sudah dinamis dan mengikuti tanggal hitung ini. Oke. Sekarang kita lanjut ke beban penyusutan yang per bulan. Nah, ini nanti gunanya untuk teman-teman untuk membukukan atau menjurnal nih setiap bulan. Di sini nanti angkanya. Nah, beban penyusutan per bulan adalah formulasinya seperti ini. Nah, jika selisih tanggal hitung ini dengan tanggal perolehan lebih besar dari usia ekonomis dikali 12, maka hasilnya 0. Jika tidak, akumulasi penyusutan, nilai akumulasi penyusutan yang J8 ya, ini J8 dibagi selisih tanggal hitung dengan tanggal perolehan. Tidak. Oke, balik lagi. Nah, ada lagi satu lagi. Jika salah hasilnya itu adalah error, maka jawabannya 0. Oke.
Oke, kita buktikan. Kalau di sini tanggal hitung tanggal 31 bulan 12 tahun 2022, artinya ini sudah melewati masa ekonomis, sudah 49 bulan. Berarti di sini nol beban penyusutannya. Sudah tidak ada. Per bulannya nggak ada. Nah, coba kita mundurkan dari 11. Dia bulan ke-48. Ada 156. Ya, coba kita mundurkan lagi di 2019 di 2011. Ada yang 2019 bulan 1 18 ya, 18 bulan 12 ya, sesuai dengan tanggal ini. Nah, dia 0. Artinya belum terjadi. Artinya belum terjadi. Nah, ini 0. Sama dengan beban penyusutannya 0. Nah, ini betul-betul dinamis ya. Kita perhatikan. Ini luar biasa. Luar biasa ini. Jadi teman-teman nggak usah pusing-pusing menghitung lagi beban penyusutan per bulannya. Udah langsung automatically. Oke. Nah, tadi beban penyusutan per bulan. Nanti ini yang akan di jurnal teman-teman. Ya kan? Jadi total beban penyusutan per bulan untuk periode Desember 2018 nilainya segini, 517. Terdiri dari berapa? Ini ada 4 kategori nih. Inventaris kendaraan, mesin peralatan, dan software. Nah, nanti adanya di sini. Dihitung sini. 517 ini mencerminkan ini. Nah, ini. Jadi nanti jurnalnya beban penyusutan kendaraan sekian, mesin peralatan dan semuanya sekian. Totalnya sama. Nah, ini memudahkan kan? Memudahkan teman-teman kan. Nah, berikutnya sekarang adalah nilai buku. Nilai buku sampai dengan tanggal hitung. Nilai buku itu adalah nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Nah, tapi di sini karena ini dinamis, kita perlu untuk membuat beberapa logika. Pertama, ya, perhatikan di sini, jika tanggal pelepasan tidak sama dengan kosong dan tanggal hitung lebih besar sama dengan tanggal pelepasan, maka hasilnya 0. Nih, yang ini nih, yang saya blok. Kemudian yang logika kedua, jika selisih tanggal hitung dengan tanggal perolehan lebih besar dari usia ekonomis dikali 12 yang ini, maka hasilnya 0. Logika ketiga, jika selisih tanggal hitung dengan tanggal perolehan lebih kecil sama dengan 0, maka hasilnya 0. Nih, jika tidak, nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Oke, kita buktikan ya. Kalau dia tanggal hitungnya 31 Desember 2018, nilai bukunya 0. Kenapa? Karena ini belum terjadi. Ya kan? Dianggapnya belum terjadi. Di sini 0 dummy-nya. Kalau di sini 2019, di sini bulan 1 Januari, maka baru dia dihitung nilai bukunya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, tuh penyusutan ini dihitung 1 bulan setelah tanggal perolehan. Maka di sini 1, maka baru di sini muncul nilai bukunya, yaitu 7,5 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutannya 156. Nah, coba kalau di tanggal terakhir, di masa terakhir, ini 11, ini 2022. Nah, ini pas 48. 0 kan nilai bukunya, habis.
ya kan? Karena akumulasi besarnya sudah 7,5 juta, ininya sudah 48. Nah, oke ya, mantap. Nilai bukunya habis nih. Karena ininya udah 48. Nah, itulah bagaimana kita mengkonsep perhitungan penyusutan yang dinamis. Jadi teman-teman, cukup bikin sekali, untuk seterusnya tidak usah diganti-ganti. Jadi nanti ini bisa dipadukan dengan sistem, dengan bikin aplikasi. Nah, metode ini bisa kita gunakan. Dan teman-teman, sekali lagi yang di awal saya katakan bahwa tidak usah menghitung tiap bulan, tiap tahun. Tiap bulan, tiap tahun tidak usah hitung. Langsung dari sini sudah ketahuan berapa beban penyusutannya per bulan dan per tahun, termasuk nilai bukunya. Oke, sudah berapa menit nih? 25 menit. Oke. Baik, kita lanjutkan saja ya, tanggung. Ini sekarang bagaimana kalau terjadi pelepasan? Nah, pelepasan nih, gimana kalau terjadi pelepasan? Ya, di sini juga sudah saya siapkan nih 2 kolom, yaitu tanggal pelepasan dan nilai pelepasannya. Nah, nanti hasilnya ada berapa marginnya dari pelepasan tadi. Nah, ini seru nih, ini seru. Ini cara menghitungnya. Oke, baik. Kita tunggu di sesi berikutnya dengan perhitungan metode penyusutan dengan opsi ada pelepasan. Jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Terima kasih.